Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Bayi sering kita sebut, bayi itu terlahir suci, dan bayi itu suci. Apapun sudut pandang panjenengan tentang ini, silakan. Tapi saya ingin bersudut pandang tentang apa yang saya ketahui tentang bayi itu suci. Kenapa bayi itu dikatakan suci? Apa bentuknya? Apakah kita hanya katanya? Kata semua orang yang bilang bahwa bayi itu suci, tapi kita belum bisa menemukan apa wujudnya suci. Kalau dalam sudut pandang saya, bayi itu suci, benar adanya. Dengan segala kesadaran saya, karena bagi saya itu adalah ayat yang harus saya baca, yang harus saya terjemahkan, agar saya mengerti apa yang sering kita sebut bayi itu suci. Ada beberapa hal menurut saya, menurut sudut pandang saya, kenapa bayi itu dikatakan suci. Karena tidak sedikit juga yang berkata bayi itu lahir sudah dengan dosa. Dan semua itu benar. Dan saya tidak menyalahkan sudut pandang apapun menurut pendapat kita masing-masing. Tapi ini tentang saya. Ini tentang sudut pandang saya. Salah satu wujud dari suci, dari bayi itu suci, justru di situ saya melihat bahwa la haula wala quwata illa billah. Wujudnya adalah bayi. Tiada daya dan upayaku tiada daya dan upaya itulah bayi. Bukankah bayi itu tidak bisa apa-apa untuk mengangkat kepalanya saja? Masih membutuhkan bantuan orang tuanya secara zahir. Makan, minta
disuapin. Minum, minta disuapin. Mandi, minta dimandiin. Dan semua, bukankah bayi itu tidak punya daya? Dan ini kalau bagi saya, inilah yang harus saya terapkan dalam diri saya, bahwa saya ini akan belajar menjadi bayi. Mengapa? Saya akan belajar sadar bahwa bayi itu ayat bagi saya yang harus saya terapkan dalam saya beriman, dalam saya bertuhan. Tiada daya dan upaya saya, melainkan karenanya, karena kuasanya. Saya harus bisa melepaskan diri dari rasa sombong. Saya merasa bisa. Saya merasa ini dan itu. Merasa dan merasa. Padahal bayi itu menunjukkan kepada saya bahwa sebenarnya kamu itu seperti saya, tidak punya daya apa-apa. Karena semuanya adalah daya Sang Maha Kuasa. Dan bagi saya, inilah yang harus saya lakukan. Kenapa? Karena bagi diri saya, inilah laku sadar. Laku sadar diri. Kenapa? Kenapa saya, laku sadar diri? Karena ketika saya belum sadar akan diri, saya tidak akan bisa menghilangkan ego, pamrih, dan arogan saya. Banyak ayat yang sering kita lupakan, yang sering terabaikan. Ketika ada orang yang sudah pikun, bukankah banyak di antara kita yang mengatakan bahwa dia sudah seperti bayi lagi? Bagi saya, ini ayat yang harus saya baca dan yang harus saya terapkan buat diri pribadi saya. Karena saya tidak akan bisa merubah apapun yang di luar diri saya.
sebelum saya bisa merubah diri saya sendiri. Kita semua sudah tahu, kita semua sudah hafal dengan kalimat Tuhan. Tiada daya dan upayaku, melainkan karena Allah. Kalau ini kita sambungkan dengan bayi tadi, yang titik awalnya semua wujud yang hidup adalah berawal dari bayi, dari kecil hingga tumbuh dan sampai kepada kalimat yang kita sebut pikun. Dan pikun ini bukankah sudah kembali lagi kepada bayi katanya? Bukankah dari bayi seharusnya kita tetap menjadi bayi sampai di akhir hayat? Ketika tubuh kita tumbuh dewasa, kesadaran kita tetaplah bayi. Ketika wujud kita tumbuh menjadi tua, kesadaran kita tetaplah bayi. Dan ketika kita menjadi manula yang pikun, dia tidak bisa menggunakan akalnya. Bahkan terkadang dia tidak ingat akan dirinya. Bukankah di awal bayi itu belum ada nama, dan dia belum dapat mengingat apapun? Ketika tumbuh, seiring waktu, tumbuh pula pengertian dan pengetahuan kita, di mana kita berada. Ketika orang tua kita orang Islam, maka kita tumbuh dengan pengetahuan Islam. Ketika orang tua kita Nasrani, kita tumbuh kembang menjadi Nasrani. Begitupun ketika orang tua kita Hindu atau Buddha atau ateis, kita akan tumbuh seperti itu. Tinggal kita bisa sadar atau tidak. Bisa berkesadaran atau belum. Hanya itu. Kalau dalam sudut pandang saya tidak suka berbelit-belit, karena hal itu sudah saya lalui. Tapi ketika kita masih berada di situ,
saya tidak akan menyalahkan siapapun, apapun. Bahkan kalau bagi pribadi saya sekarang, ketika Islam itu menurut panjenengan paling benar, ketika Nasrani itu menurut panjenengan paling benar, ketika Hindu itu menurut panjenengan paling benar, dan ketika Buddha itu menurut panjenengan yang paling benar, dan saya tidak kebagian, saya tidak apa-apa. Saya akan berada di tengah panjenengan semua. Saya tidak akan merebut apa yang telah menjadi keyakinan panjenengan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua.